Manchester United merekrut Jadon Sancho dari Borussia Dortmund senilai 73 juta pound sterling pada musim panas 2021. Setan Merah akhirnya mendapatkan sang pemain idaman setelah memburu sejak setahun sebelumnya. MU berharap kehadiran Sancho bisa meningkatkan daya dobrak tim. Torehan 50 gol dari 137 penampilan bersama Borussia Dortmund jadi landasan asa tersebut. Nyatanya Sancho sulit menampilkan performa terbaik di Old Trafford meski ditangani 3 manajer yakni Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick, hingga Erik ten Hag. Dia dan Ten Hag bahkan terlibat perseteruan pribadi pada awal musim lalu sehingga akhirnya dipinjamkan kembali ke Borussia Dortmund di Januari tahun 2024. Di sana Sancho kembali tampil impresif. Manchester United pun coba memaksimalkan situasi. Sempat ada asumsi klub bakal coba mengandalkannya pada 2024-2025 setelah Ten Hag menyatakan sudah berdamai dengan winger berusia 24 tahun itu. Nyatanya Sancho tetap dilepas pada jendela transfer musim panas ini. Di hari terakhir bursa, dia dipinjamkan ke Chelsea dalam kesepakatan yang mewajibkan pembelian permanen. Mantan pemain Chelsea Emmanuel Petit mempertanyakan motivasi Sancho di balik keputusan ini. Sebab, alih-alih memperjuangkan tempat di MU, dia justru hengkang ke The Blues yang sudah memiliki banyak pemain sayap. Klub London Barat itu sudah memiliki Pedro Neto, Mihailo Mudryk, Noni Madueke, Joao Felix, Carney Chukwuemeka, Christopher Nkunku, Cole Palmer, hingga Mark Guiu. Petit melihat situasi ini bukan hanya salah Chelsea yang tidak punya strategi jelas dalam hal urusan merekrut pemain. Dia juga menilai Sancho layak disorot karena motivasinya dipertanyakan. Gelandang anyar Manchester United Manuel Ugarte memiliki statistik mengkhawatirkan yang membuatnya dijuluki sebagai versi mahal Scott McTominay. Manuel Ugarte diharap bisa memperkokoh pertahanan lini tengah Manchester United. Ia diharap bisa lebih bagus dari Sofyan Amrabat atau Scott McTominay. Amrabat sendiri tak dipermanenkan, sementara McTominay dilepas ke Napoli. Namun setelah ia resmi direkrut ke Old Trafford, ada statistik mengkhawatirkan yang muncul terkait Ugarte di atas lapangan. Ia dilewati pemain lawan dalam kompetisi elit Eropa musim lalu dalam lebih banyak kesempatan per 90 menit 4.1 daripada pemain lain yang bermain minimal 200 menit. Munculnya statistik ini tentu saja direspon oleh netizen. Bahkan salah satunya menyebut Ugarte adalah McTominay versi mahal. Ini alasan sebenarnya Leny Yoro menolak Real Madrid dan memilih bergabung dengan Manchester United. Leny Yoro memutuskan berganti klub pada musim panas 2024. Bek berusia 18 tahun itu meninggalkan Lille dan bergabung dengan Manchester United. Kepindahan Yoro ke Man United memakan biaya transfer sebesar 52 juta pound sekitar 1,05 triliun rupiah. Sebelum menjatuhkan pilihannya kepada Man United, Yoro sebenarnya sempat diincar oleh klub raksasa Liga Spanyol, Real Madrid. Los Blancos kepincut setelah sang bek tampil impresif bersama Lille pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Akan tetapi, Yoro menolak kesempatan untuk berseragam Real Madrid karena masalah gaji yang ditawarkan klub ibu kota Spanyol. Menurut klaim Marca, bek berpostur 190 cm itu hanya ditawari gaji oleh Real Madrid senilai 2,1 juta pound sekitar 42 miliar rupiah per tahun. Sementara Man United menyodorkan 8 juta pound 162 miliar rupiah per tahun. Jumlah tersebut nyaris 4 kali lipat dari tawaran El Real. Hal itu yang membuat Yoro pada akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Man United. Real Madrid memang menerapkan struktur gaji ketat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka tak ingin memberikan upah besar kepada pemain muda yang belum memberikan kontribusi nyata untuk klub. Jika melihat nasib Yoro di awal musim ini, Real Madrid agaknya tidak terlalu menyesal gagal mendapatkan tanda tangan sang pemain. Pasalnya, belum apa-apa, bek asal Prancis itu sudah mengalami cedera. Yoro mengalami cedera patah tulang metatarsal saat melakoni pramusim Man United di Amerika Serikat. Akibat cedera tersebut, ia kemungkinan baru bisa comeback membela Setan Merah antara bulan Oktober atau November. Manchester United nampaknya tak benar-benar berhenti melancarkan upaya memperbaiki skuad meski bursa transfer musim panas 2024 sudah ditutup. Kabar mengungkap Setan Merah hingga saat ini masih memantau satu striker tajam dari Ajax Amsterdam, Bryan Brobey, yang rencananya bakal dikejar MU lewat jendela transfer musim panas tahun depan. Menukil laporan Sportsmole, pemain berusia 22 tahun itu saat ini tengah menjalani periode kedua dalam kariernya di Ajax Amsterdam. Dia sebelumnya pernah tergabung dalam tim muda klub Eredivisie sebelum hijrah ke RB Leipzig dengan status bebas transfer pada musim panas 2021. Sepanjang kariernya di Leipzig, Brobey sempat dipinjamkan lagi ke Ajax selama setengah musim. Dia akhirnya pulang permanen ke klub lamanya pada pertengahan tahun 2022, dan kini telah mengoleksi total 50 gol serta 19 assist dari 125 pertandingan lintas ajang untuk tim Belanda. Manchester United sendiri sudah mulai dikaitkan dengan kepindahan Brobey sejak Erik ten Hag menjabat sebagai pelatih.
Juru taktik Lontos itu diyakini punya keinginan besar untuk reuni dengan sang striker di Old Trafford. Menurut Vicajes, klub juara Liga Inggris 20 kali juga digadang-gadang menempati posisi terdepan dalam perburuan tanda tangan Brobbey. Hanya saja, MU tetap harus menghadapi persaingan sengit kontra sejumlah klub, dengan Ajax kemungkinan bakal meminta mahar di kisaran 40 juta euro sebagai ganti kepergian pemainnya. Hingga kini belum ada laporan terkait langkah konkret yang dibuat Manchester United demi memastikan kepindahan striker incarannya pada bursa transfer musim panas 2025. Walau begitu, Sportsmole meyakini Setan Merah tengah benar-benar serius mempertimbangkan rencana mengangkut Bryan Brobbey tahun depan. Apabila terwujud, MU praktis bakal memiliki 3 pemain yang dapat diandalkan untuk mengawal lini depan. Klub besutan Erik ten Hag diketahui telah membeli Rasmus Højlund tahun lalu, dengan pemain Denmark sukses menunjukkan performa menjanjikan usai mencetak 16 gol di semua kompetisi untuk Manchester United. Matthijs de Ligt mengaku dirinya tak cuma pindah ke Manchester United karena Erik ten Hag tapi juga karena jika bermain di Premier League maka dirinya akan lebih banyak disorot kamera ketimbang di Bundesliga. Setelah resmi gabung Manchester United, Matthijs de Ligt mengatakan apa alasannya merapat ke Old Trafford. Ia mengaku ingin gabung United lantaran ada Erik ten Hag di sana. Matthijs de Ligt sebelumnya mengatakan Manchester United adalah klub besar. Hal itu juga yang makin meyakinkannya untuk cabut dari Bayern Munchen. Namun kini de Ligt mengatakan ia punya alasan lain untuk gabung Man United. Ia mengaku ingin bermain di Premier League karena di Inggris, penampilannya bisa lebih sering ditonton publik plus pelatih timnas Belanda. Saya senang dengan kepindahan saya ke Manchester United, ucapnya seperti dilansir Europeanlat, via Fabrizio Romano. Juga karena saya tetap menjadi sorotan. Premier League memiliki lebih banyak penonton, Bundesliga lebih sedikit, sambung de Ligt. Tidak seperti legenda Manchester United Wayne Rooney dan Paul Scholes, Roy Keane memutuskan untuk tidak bermain melawan Celtic dalam pertandingan amal. Selagi beberapa bintang masa lalu berkumpul dan menghiasi Old Trafford, mantan kapten United Roy Keane memutuskan untuk tidak kembali ke lapangan. Pada 2022, Keane mengklaim bahwa ia jauh dari fit untuk bermain sepak bola saat berbicara di podcast. Keane belum pernah bermain lagi sejak mengumumkan pengunduran dirinya pada 2006. Pada 2022, saat berbicara di podcast Off the Ball, gelandang yang sudah pensiun itu mengatakan, "Saya tidak bugar. Saya jauh dari kata bugar. Tingkat kebugaran saya sebenarnya sangat memalukan. Hanya karena saya tidak menambah berat badan, bukan berarti saya bugar." Juru transfer kenamaan Eropa, Fabrizio Romano, melaporkan bahwa pemain sayap Manchester United, Anthony, tidak akan meninggalkan klub musim ini. Namun, ia menceritakan bahwa sang pemain hampir bergabung dengan Real Betis. Anthony tidak akan meninggalkan MU musim ini, menurut Romano. Masa depan pemain Brasil itu telah menjadi subjek spekulasi sepanjang musim panas, tetapi ia diatur untuk tetap di klub, setidaknya untuk masa mendatang. Berbicara di saluran YouTube-nya, Romano menjelaskan ketertarikan terhadap Anthony musim panas ini, termasuk dari Spanyol dan Turki. Real Betis adalah salah satu klub yang bergerak, sementara Fenerbahce juga dikaitkan, tetapi tidak ada langkah yang membuahkan hasil. Sementara kepindahan ke Turki dan Spanyol tampaknya tak akan terwujud, laporan baru menunjukkan bahwa Newcastle United tertarik mendatangkan Anthony. Menurut Cult Offside, mereka dapat mempertimbangkan untuk pindah pada bulan Januari jika mereka gagal mengejar Anthony Elanga. Anthony, 24, belum cukup menetap di Old Trafford sejak kepindahannya dari Ajax pada 2022. Meskipun demikian, pemain sayap tersebut tetap terikat kontrak setidaknya hingga musim panas 2027, dengan opsi 1 tahun lagi. Ini berarti jika MU akan menjualnya, itu akan membutuhkan biaya yang signifikan. Wayne Rooney menunjukkan kemampuannya mengeksekusi bola mati tak luntur meski sudah bermain. Ia baru saja bikin gol lewat tendangan bebas di Old Trafford. Rooney bikin gol dalam laga eksebisi yang mempertemukan Manchester United Legends vs Celtic Legends di Old Trafford, Minggu tanggal 8 September tahun 2024 dini hari WIB. Laga ini digelar untuk penggalangan dana yang dilakukan oleh Manchester Foundation. Ia menggetarkan jala Celtics untuk membawa MU unggul. Rooney melepas sepakan bebas terukur dari depan kotak penalti. Kiper Celtic tak berkutik menghadapi tendangan bebas Rooney. Kita seolah diajak bernostalgia dengan gol Rooney ini. Ia beberapa kali melakukannya saat masih bermain dengan MU pada rentang tahun 2004 sampai tahun 2017. Pria asal Inggris tersebut pencetak gol terbanyak dalam sejarah MU dengan raihan 253 gol. Rooney menunjukkan kemampuannya mengeksekusi tendangan bebas tak luntur oleh usia. Pria kelahiran Merseyside itu kini berusia 38 tahun dan berstatus sebagai pelatih Plymouth Argyle. Namun gol Rooney tersebut tak mampu membawa MU Legends meraih kemenangan. Celtic Legends bisa menyamakan kedudukan lewat Gary Hooper. Celtic kemudian menang 5-4. Rooney usai laga mengaku senang bisa kembali bermain di Old Trafford. Apalagi tujuan laga ini adalah untuk amal.
Ia akan selalu dengan senang hati membantu acara Manchester United Foundation.